Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Melda Murti, NPM 19510200276, kelas A Perbankan Syariah semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai izhar, idgham, iklab, ikhfa, dan mat. Namun yang pertama yang akan kita bahas adalah izhar. Nah, definisi izhar adalah membaca huruf nun mati atau tanwin dengan jelas, yaitu tanpa dengung, apabila bertemu dengan 6 huruf berikut. Yaitu yang pertama itu ada alif, ha, ho, ain, ghain, dan ha. 6 huruf tersebut disebut dengan huruf izhar. Nah, berikut adalah contoh bacaan dalam huruf izhar. An'amna, al-anharu, ajrun ghairu. Lalu yang kedua yang akan kita bahas adalah idgham. Apa itu idgham? Idgham adalah memasukkan atau meleburkan bacaan apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf idgham, yakni ya, ro, lam, mim, nun, dan waw. Idgham terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, idgham bi gunnah, yaitu meleburkan nun mati atau tanwin disertai dengan dengung. Huruf idgham bi gunnah itu ada 4, yaitu waw, mim, ya, dan nun. Berikut adalah contoh bacaan idgham bi gunnah. May yaqulu min ni'mati yauma izi yasduru. Nah, bisa dimengerti bukan? Yang kedua, idgham bila gunnah, yaitu meleburkan nun mati atau tanwin tanpa dengung. Huruf idgham bila gunnah ada 2, yaitu ro dan lam. Berikut adalah contoh bacaan idgham bila gunnah. Mir rabbika hudal lil muttaqin. Namun ingat, ada pengecualian loh. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham dalam satu kata, maka itu dibaca jelas. Hanya ada 4 kata dalam Al-Quran yang mengandung aturan tersebut. Ad-dunya, sinwanun, bunyanu, kinwanu. Lalu yang ketiga itu adalah iklab. Iklab yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya diganti bunyi nun mati atau tanwin diganti dengan bunyi mim sukun. Huruf iklab adalah ba. Contoh dari bacaan huruf iklab adalah sebagai berikut. Amburika, amadam ba'idah. Lalu selanjutnya yang keempat itu adalah ikhfa. Ikhfa adalah membaca samar saat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Ikhfa ini juga sering disebut dengan ikhfa hakiki. Huruf-huruf ikhfa itu ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sa, shin, sod, dot, to, zot, kof,
fa, dan kaf. Berikut adalah contoh bacaan dari ikfa. Al-munzilina, mansuro, muntasirina, yunfikuna. Lalu yang terakhir yang akan kita bahas adalah hukum bacaan mat. Mat berarti panjang. Mat menurut istilah ulama tajwid dan ahli bacaan adalah memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran disebabkan adanya huruf mat sesuai aturan-aturan yang berlaku. Mat itu dibagi menjadi dua, yaitu mat asli atau mat tobi'i dan mat far'i. Yang pertama adalah mat asli atau mat tobi'i. Mat tobi'i adalah memanjangkan bacaan dikarenakan ada 6 huruf mat dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya. Diberi nama mat tobi'i karena matnya berlaku sesuai dengan tabiat aslinya, sehingga disebut juga dengan mat asli. Ukuran panjang bacaannya adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Huruf dan ketentuan dalam mat tobi'i adalah alif, waw, dan ya. Hukum mat tobi'i berlaku ketika yang pertama, huruf hijaiyah dengan harokat fathah bertemu dengan huruf hijaiyah alif. Lalu yang kedua, huruf hijaiyah dengan harokat kasroh bertemu dengan hijaiyah ya sukun. Yang ketiga yaitu huruf hijaiyah dengan harokat domah bertemu dengan huruf waw sukun. Contoh bacaannya adalah wahabito masona'u fiha. Lalu yang kedua adalah mat far'i. Mat far'i dibagi menjadi 14 cabang. Yang pertama, mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil terjadi apabila mat asli atau mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat atau satu kata. Cara membaca mat wajib mutasil adalah mat dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harokat. Contoh bacaan dari mat wajib mutasil adalah sawaun, tabu'a, as-sama'i. Lalu yang kedua itu ada mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil terjadi apabila mat asli atau mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kata. Cara membaca mad jaiz munfasil adalah mat dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harokat. Contoh bacaannya adalah wa ma adroka wala antum. Lalu yang ketiga adalah mat lin atau mat lain. Mat lin atau mat lain terjadi di huruf berbaris atas fathah dan domah bertemu dengan huruf ya atau waw bertanda sukun. Sedangkan di depannya lagi ada satu huruf lagi yang dimatikan karena wakof atau berhenti. Atau dalam penjelasan yang lebih mudah adalah bacaan miring bertemu satu huruf yang dimatikan karena wakof. Yang dimaksud bacaan miring adalah bacaan yang berbunyi seperti ai, yaitu fathah bertemu ya, dan au, yaitu fathah bertemu waw. Mat lin atau mat lain terjadi hanya jika berhenti atau wakof. Cara membaca mat lin adalah dipanjangkan 2, 4, atau 6 harokat. Contoh bacaannya adalah li'ila fi Quraisin
Lalu yang keempat, itu ada mad badal. Mad badal adalah terjadi jika hamzah bertemu dengan huruf-huruf mad. Cara membaca mad badal adalah dipanjangkan 2 harokat. Contoh bacaan dari mad badal adalah amanu, imana. Lalu yang kelima adalah mad tamkin. Mad tamkin adalah mad yang pada huruf ya yang bertasydid dan juga berkasroh. Contoh bacaan dari mad tamkin adalah wal ummiyina, annabiyina, robbaniyina. Lalu yang keenam adalah mad iwad. Mad iwad terjadi jika berhenti atau wakof pada huruf yang berbaris fathatain kecuali pada huruf ta marbutoh. Cara membaca mad iwad adalah tanwin dihilangkan dan dibaca seperti fathah biasa dengan panjang 2 harokat. Contoh bacaan mad iwad adalah dobhan, subhan. Lalu yang ketujuh adalah mad arid li sukun. Mad arid li sukun terjadi ketika berhenti atau wakof di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir. Sedangkan sebelum huruf dimatikan tersebut terdapat mad asli. Cara membaca mad arid li sukun kadar bacaannya adalah 2, 4, atau 6 harokat. Contoh bacaan mad arid li sukun yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Aro'aitallazi yukazzibu biddin, fazalikallazi yadu'ul yatim. Lalu yang kedelapan adalah mad farq. Mad farq adalah mad yang terhasil dari pertemuan mad badal dan huruf yang bertasydid. Dinamakan mad farq karena untuk membedakan bahwa hamzah tersebut adalah hamzah untuk bertanya, apakah, juga dikenali dengan nama mad istifham atau pertanyaan. Cara membaca mad farq kadar panjang bacaannya adalah 6 harokat. Berikut adalah contoh bacaannya. Kul az-zakaroini. Lalu yang kesembilan itu ada mad silah kasiroh. Mad silah kasiroh yaitu mad yang terjadi apabila ha domir atau kata ganti berada di antara 2 huruf yang berbaris. Cara membaca mad silah kasiroh kadar panjang bacaannya adalah 2 harokat. Berikut adalah contoh bacaan dari mad silah kasiroh. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Lalu selanjutnya yang ke-10 itu ada mad silah tawilah. Mad silah tawilah adalah mad yang terjadi jika ha domir atau kata ganti bertemu dengan huruf hamzah yang berbaris dan sebelum huruf ha domir juga berbaris. Cara membaca mad silah tawilah kadar panjang bacaannya adalah 4 atau 5 harokat. Berikut adalah contoh bacaan dari mad silah tawilah. Ilmihi illa bihi imanukum. Lalu yang ke-11 itu ada mad lazim mutaqqal kalimi. Terjadi apabila mad asli bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Mad lazim mutaqqal kalimi dibaca panjang 6 harokat. Berikut adalah contoh bacaan mad lazim mutaqqal kalimi, yaitu al-haqqah, kafah. Lalu yang ke-12 itu ada mad lazim muhaffaq kalimi. Mad lazim muhaffaq kalimi terjadi apabila huruf mad bertemu oleh huruf yang berbaris sukun dalam satu kata.
yang hanya terdapat pada 2 tempat di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Yunus ayat 51 yang berbunyi Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Lalu Quran Surat Yunus ayat 91 yang berbunyi Asumma izama waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bih tastajilun. Lalu yang ke-13 itu ada mat lazim mutakol harfi. Mat lazim mutakol harfi yaitu mat yang terdapat pada huruf-huruf tertentu yang dieja pada permulaan surah, dan dari suara ejaan tersebut terdapat mat yang diikuti mim atau nun sukun dan kemudian bertemu dengan mim. Huruf-hurufnya adalah lam, mim, dan sin. Mat lazim mutakol harfi diidghamkan dan dibaca panjang 6 harokat. Contoh bacaannya adalah alif lam mim to sim mim. Lalu yang ke-14 atau yang terakhir ada mat lazim mukhafaf harfi, yaitu terjadi apabila membaca huruf-huruf tunggal yang dieja atau dibaca nama hurufnya pada awal surah-surah dalam Al-Quran. Huruf-hurufnya adalah Shad, Qaf, Nun, Sin, Mim, Lam, Kaf, dan Ain. Mat lazim mukhaffaf harfi kadar panjang bacaannya 6 harokat dan tidak disertai dengan idgham kecuali huruf Ain yang boleh dibaca dengan 4 atau 6 harokat. Contoh bacaannya adalah Yasin. Sekian pembahasan dari saya mengenai idgham, iklab, ikfa, izhar, dan mat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.